Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi waliyis salihin wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in, amma ba'du. Allahumma inna asbahna nushhiduka wa nushhidu hamalata arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Wa ba'du, al-mukarramun yang saya hormati, saya muliakan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir tanpa kecuali. Kita muliakan pengurus Masjid Darul Aman, Bapak Ketua, Wakil Sekretaris, Bendahara, segenap jajaran kepengurusan, para penasehat, para senior, tokoh agama, pemuka masyarakat, para donatur, semua kita yang berkumpul pada subuh yang berkah ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi asbab Allah hadirkan ketenangan dalam diri kita, kesehatan, keberkahan, kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya mengutip pembahasan yang ada di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami dari Hadrami Asy-Syafi'i, bermazhab Syafi'i. Beliau ini seorang Habib referensi habaib. Halaman 101 ini motivasi ibadah. Kita bahas tentang keutamaan menunggu waktu sholat. Beliau memulai wantizarus shalah ba'da shalah minal qurubat. Menunggu sholat setelah selesai satu sholat itu hukumnya sunnah. Selesai satu sholat, kita tunggu sholat berikutnya, itu bahagian dari cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa misaluhu, contohnya, kata pengarang kitab, antusalliyal maghrib thumma tajlisa fil masjidi li ajlil ansya'i hatta tusalliyaha. Kita sholat maghrib kemudian tetap duduk di masjid sampai masuk waktu isya, lalu melaksanakan sholat isya. Kenapa pengarang kitab mencontohkan sholat maghrib? Karena yang memungkinkan untuk kita kerjakan itu sholat maghrib. Karena kalau kita buat sholat subuh berjamaah lalu tetap di masjid sampai masuk waktu zuhur, kan lama tuh Pak. Mungkin kita ada aktivitas lain, atau duduk di masjid sholat isya lalu tetap duduk sampai waktu subuh, lebih lama lagi kan gitu kan. Makanya pengarang kitab mengambil contoh paling sederhana, sholat maghrib tetap duduk di masjid sampai masuk waktu isya. Makanya ini dalil nih, ada kegiatan antara maghrib dan isya, entah tahsib, entah kajian. Sekarang nih sudah banyak kajian, termasuk masjid kita nih sudah aktif kajiannya, yang setiap hari tak putus kajian. Lebih banyak di Jalan Hang Tuah nampaknya, Masjid Jami'atuz Zahidin, setiap hari subuh, maghrib sama zuhur. Turun ke bawah ada masjid di Simpang Bambu Kuning, Masjid Nurul Yaqin. Itu juga begitu aktif. Kenapa? Memanfaatkan waktu minimal maghrib isya itu diisi. Apa keutamaannya? Keutamaan menunggu sholat itu apa?
Yang pertama, wal muntaziru lis-salati yu'addu 'indallahi musalliyan. Orang yang menunggu salat dinilai di sisi Allah sebagai orang yang salat. Tetapi menunggunya di masjid, tidak di rumah. Di rumah tidak masuk. Wa yuktabu lahu thawabal musallin, ditulis baginya pahala orang-orang yang sholat. Jadi dengan menunggu di masjid itu kita inilah bukan hanya dapat pahala majelis ilmu, tapi yang kita dapatkan termasuk pahala sholat. Jadi selama kita di sini dicatat sebagai orang yang sholat. Wa yuktabu lahu thawabal musallin, ditulis untuk mereka pahala orang-orang yang sholat. Sawa'un kana intizarus shalah ba'da shalah. Cara menunggu itu ada dua. Yang pertama sholat, kemudian tetap duduk di masjid menunggu sholat berikutnya. Kita ini subuh tetap duduk di sini sampai masuk waktu syuruk. Itu kan sholat berikutnya. Itu cara yang pertama. Au sabaqa ilal masjid qabla an tuqamas shalah faqa'ada yantaziruha. Cara yang kedua, cepat datang ke masjid. Cara yang pertama, sholat tetap di masjid, tunggu sholat berikutnya. Cara yang kedua, cepat datang ke masjid. Makanya di dalam kitab Al-Maraqil Ubudiyah itu ada satu bab judulnya Bapak Ibu Al-Isti'dad lis-shalawatil mafruḍah, menyiapkan diri sebelum masuk waktu sholat. Ada bab khusus di sana disebutkan tutorial ke masjid. Sunnah hukumnya dianjurkan ke masjid itu sebelum azan, sebelum masuk waktu sholat. Itu hukum awalnya. Misalkan sholat zuhur, kita buat zuhur masuknya jam 12:10. Maka kalau dapat jam 12 kurang 15 kita sudah membersihkan diri di rumah nih, kalau rumah kita dekat. Nah, kalau mau mandi mungkin setengah 12. Kalau cuman hanya gosok gigi dan bersih-bersih badan 12 kurang 15. Pakai pakaian yang terbaik, wangi, sandal sudah siap, letakkan sandal di depan teras, sudah siap ingin berangkat. Ini kira-kira jam 12 kurang 1 atau 2 menit. Lalu berdiri di depan teras, berdoalah. Doa yang kita baca ketika keluar rumah. Apa Bu? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Sudah. Ini masih di teras nih, mau ke sandal. Kaki kiri atau kaki kanan yang keluar dulu nih, Bu? Kiri kanan? Kanan kiri? Keluar kaki kiri. Keluar rumah kaki kiri. Ini ya. Sandal, kita masih di teras, baca doa keluar rumah, keluarkan kaki kiri, pijak sandal yang kiri. Jangan dimasukkan dulu kakinya ke sandal. Keluarkan kaki yang kiri, pijak sandal yang kiri, baru keluarkan kaki kanan ini masukkan ke sandal yang kanan. Karena pakai pakaian itu dianjurkan sebelah kanan dulu. Dah keluarkan. Dah baru masukkan kaki yang kiri. Berjalanlah pelan-pelan menuju masjid. Dalam perjalanan itu baca doa. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika
wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika fa inni lam akhruj atharan wala bataran wala ri'a'an wala sum'ah bal kharajtu itqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pendek bukan? Pendek kan? Pendek. Kalau udah hafal pendek, karena belum hafal terasa panjang. Sudah kita baca doa ini tadi, belum sampai juga masjid, baca lagi ulang balik doa tuh. 2 kali belum juga sampai, jauh rumah bapak nih rupanya, jauh rumah ibu. Baca lagi dalam perjalanan itu. 3 kali doa itu kita ulang, selesailah sampai ke teras masjid. Nah, di teras masjid itu lepaskan, sudah hampir masih di luar nih, masih pakai sandal. Lepaskan kaki yang kiri dari sandal yang kiri, pijakkan lagi sandal yang kiri itu. Nah, pokoknya sandal yang kiri itu korban pijak aja kok. Nah, maka dia lebih dulu cepat rusak nampaknya daripada sandal sebelah kanan. Sampai teras masjid, kaki kiri keluarkan dari sandal yang kiri, lalu kaki kanan keluarkan kaki kanan, masukkan ke masjid. Kalau kaki kiri dulu, kalau kaki kanan dulu kita buka, hukumnya tidak sunnah. Sunnah itu masuk masjid kakinya kaki kanan. Makanya buka kaki kiri dulu, melepaskan sandal kaki kiri. Buka kaki kiri, pijakkan sandal yang kiri, buka kaki kanan, masukkan ke teras masjid. Di situ sudah dapat sunnah membaca doa masuk masjid. Tidak harus di pintu tuh. Kenapa? Karena teras itu bahagian dari masjid. Al-harim lahu hukmu ma huwa harimlah. Kaidah fikihnya seperti itu. Tepi dari sesuatu bahagian daripadanya. Tepi dari masjid bahagian dari masjid. Nah, pas masukkan situ, bacalah doa masuk masjid. Bismika Allahumma ahya wa amut. Salah tuh? Salah tuh? Salah, syukurlah masih fokus. Ada yang nyambung nampaknya tadi, karena dah ngantuk dia kan. Baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk ke masjid. Sebelum masuk masjid dianjurkan, sebelum duduk dianjurkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah. Ini ceritanya belum azan, cerita kita nih Pak. Belum azan zuhur lagi. Sholat sunnah tahiyatul masjid, selesai itu niat i'tikaf selama berada di dalam masjid. Tak lama selesai niat i'tikaf sedang duduk tuh, azan berkumandang lah. Jawab azan dengan baik, selesai azan berdoa, sesudah azan baru sholat sunnah qabliyah. Begitulah sebenarnya dianjurkan. Maka kata pengarang kitab ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cara yang kedua itu cepat datang ke masjid. Kalau dia datang cepat, setengah jam 12 kurang 15 menit sudah sampai dia masjid, mulai dari situ dia dicatat pahala sholat. Bukan dimulai dari sholat dia dicatat pahala sholat, tapi mulai dari dia masuk ke dalam masjid. Itu enggak kata saya tuh, hadisnya ada nanti. Wallazi yamkusu fi mahallihi allazi shalla fihi la tazalul malaikah tastaghfiru lahu wa tad'u lahu hatta yuhdisa aw yatakallam. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tetap duduk setelah selesai melakukan sholat, senantiasa dia dapat istighfar dari malaikat. Ini keutamaan berikutnya ya. Orang yang selesai sholat
tetap duduk dia di masjid itu, entah mengaji, entah berzikir, entah majelis ilmu seperti yang kita buat sekarang ini, senantiasa dia diistighfari oleh malaikat, wa tad'u lahu, dan malaikat mendoakannya selama di masjid itu, yuhdisa aw yatakallam, dia tidak dalam keadaan hadas kecil, berhadas, atau dia di masjid itu tidak bicara. Dua syarat. Kalau mau dapat doa malaikat setiap kita masuk masjid, pertama jangan bercerita, yang kedua kalau uduk batal pergi keluar, uduk lagi baru masuk ke dalam masjid. Itu caranya. Kita upayakan dapat doa dari malaikat. Lakukan ibadah yang ibadah itu dapat doa malaikat. Cari dan biasakan. Apa contohnya? Contohnya sedekah subuh. Kan betul Pak kan? Sedekah subuh itu kan dapat doa malaikat. Ma min yaumin yusbihul ibad, tidak ada hari-hari setiap subuh illa yanzilani malakani, kata Nabi, kecuali dari langit itu turun dua malaikat. Kalau malaikat yang pertama ini nampak dia orang bersedekah, entah di masjid, entah di rumahnya, maka malaikat itu mendoakan, Allahumma ati munfiqan khalafa, ganti uang orang yang berinfak ini langsung ya Allah. Kotak infak kita di dalam, di luar ada enggak Pak? Di luar pintu ada enggak? Tempat kami di luar, cuman sering hilang. Sering kono buka Pak. Sini mungkin jarang ya, karena di luar itu kena buka. Ada di tempat kami itu Pak D, setiap dia mau masuk masjid, sepanjang pengetahuan saya, sebelum masuk dia singgah dulu di sebelah kanan pintu tuh. Kalau saya lagi sholat di dekat perumahan, sepanjang saya datang, kadang saya dulu datang, kadang dia dari jauh. Sepanjang pengetahuan saya, setiap dia masuk tuh, sebelum masuk ke dalam singgah dulu. Cuman tak mungkin kita tanya berapa yang dimasukkan dia, itu urusan dia lah kan gitu kan. Tapi itu Bapak ini orang biasa, penjual goreng dulu di Harapan Raya. Sekarang di Cipta Karya itu rumahnya 3 di perumahan kami itu, 3 rumahnya, mobilnya pun 3. Cuman sayang bininya 1. Golak Bapak nih. Nggak sayang sudah kan. Apa pula sayang kan? Kenapa? Dia dapat doa berkah subuh tuh. Kalau kita di rumah ada kan infak kaleng tuh, entah punya yayasan pondok pesantren, entah sekolah. Kan ada orang lagi tidak bisa ke masjid, terutama ibu-ibu muda, dia ingin tetap bisa berinfak. Caranya begitu tuh, entah yayasan apalah, tetap ada di rumah, entah di atas kulkas, entah dekat sofa kita sering duduk. Yang penting subuh itu jangan lewatkan dengan tidak berinfak, karena kita dapat doa langsung dari malaikat. Nabi suruh cari yang seperti itu. Apalagi cara lain adalah mendoakan orang lain. Mamin muslimin, tidak ada seorang muslim, kata Nabi, yang mendoakan saudaranya bi zahril ghaib. Mendoakannya itu yang didoakan tidak tahu. Bi zahril ghaib itu
di belakang. Dia tidak tahu. Dan kalau udah selesai doa, tidak perlu ngasih tahu gitu. Aku udah kudoakan kau tadi. Nanti kalau kaya kau jangan sombong, aku yang doa. Tidak bisa begitu. Syaratnya tidak tahu. Doa yang kita doakan kepada orang lain, dia tidak tahu, seketika itu juga turun malaikat mewakili doa kita itu. Apa kata malaikat itu? Amin. Semoga Allah berkenankan. Walaka bimislih, untukmu apa yang engkau pinta untuknya. Kalau doa itu Pak, Bu, langsung kita pinta untuk kita belum tentu dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau kita pinta dulu untuk orang lain, doa itu balik ke kita. Nah, jadi kata para ulama, kalau kalian punya hajat itu pintakan untuk orang lain. Karena dilakukan sahabat. Pintakan. Ada orang kita tengok, dia udah berumur, soleh, dia bercerita sedih kali ingin sekali berangkat umroh, cuman duit belum cukup. Orangnya baik, orangnya soleh. Doakan itu, ya Allah, mudahkanlah bapak itu bisa berangkat umroh. Sebenarnya kita mau doakan untuk kita nih, tapi doa itu balikkan untuk dia, doakan dia. Pas kita pinta, lalu malaikat mengatakan amin. Untukmu apa yang kau pinta. Berarti doa itu balik ke kita. Itu dianjurkan. Ada lagi doa yang doa kita juga diaminkan malaikat. Kapan? Doa yang kita panjatkan ketika mendengar ayam jantan berkukuk. Ayam ini dalam Islam agak istimewa sedikit, Pak. Iza sami'atum siyahat dikah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Apabila kalian mendengar suara kukukan ayam, fas'alullah min fadlih, berdoalah. Fa innaha ra'at malakan, karena saat itu ayam nampak malaikat. Jadi telah diteliti para ahli, ternyata retina mata ayam itu jauh lebih hebat daripada retina mata kita. Jadi ayam itu nampak malaikat, kita tak nampak. Mengapa sepertiga terakhir malam itu banyak ayam yang berkukuk? Karena memang malaikat rahmat banyak turun di situ. Sepertiga terakhir malam, subuh-subuh, betul lah Pak? Di sini karena kita tak dengar, jarang orang melihara ayam. Tak boleh. Daripada merusak hubungan bertetangga karena tak dijaga, tak dirawat, baunya, karena rumah itu dekat-dekat, lebih baik tak usah pelihara ayam. Kalau di kampung orang punya pekarangan sendiri, dijaga, kemudian satu rumah dengan rumah yang lain agak berjarak, jadi orang melihara ayam itu recok tuh menjelang subuh, jam setengah 4, jam 4, apalagi subuh tuh. Karena di situ ada malaikat. Maka kita kalau dengar ayam tuh berdoalah. Ya Allah, 2024 Anies Baswedan ya Allah. Boleh. Contoh aja tuh ya, bukan harus seperti doa saya. Contoh saja. Apalagi, inilah salah satu lagi nih. Kita tetap duduk di masjid. Kullu zalika qad waradat bihil akhbar 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang kami ceritakan di atas tadi, kata pengarang kitab, ada hadisnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan pandai-pandai pengarang kitabnya aja membuat statement seperti itu, tetapi memang ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Nabi mengatakan, mau ndak aku beritahu kepada kalian sesuatu ibadah sederhana
yang mampu menghapuskan kesalahan dan menaikkan derajat. Kalau ini kita kerjakan, derajat kita dinaikkan di sisi Allah, kesalahan kita diampunkan. Tentu mau, kata para sahabat. Nabi menyebutkan yang pertama, isbaghul wudu'i 'alal makarih, berwuduklah dengan sempurna walau dalam kondisi tidak nyaman. Kita tak ada lagi. Ada enggak tempat wuduk kita yang tak nyaman? Enggak ada lagi, Pak. Enggak ada, Pak, kan? Kita dah nyaman. Di rumah nyaman, di masjid apalagi. Selayaknya memang di rumah tuh berwuduk, jangan di kamar mandi, jangan di WC. Buat tempat wuduk khusus. Kenapa? Karena apalagi dia bermazhab Syafi'i, melapaskan wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Jadi melapaskan itu dengan menyebut lillahi ta'ala tersebut kata Allah, padahal dia sedang di WC, dia sedang di kamar mandi. Tidak dianjurkan. Selayaknya buat tempat wudu khusus di rumah kita kalau memungkinkan. Ini berlaku di daerah-daerah lain. Antara rumah dengan WC jauh dengan air. Orang-orang kampung dulu kan aktivitas airnya itu yang di sungai gitu. Kalau ada tepi sungai. Kalau mau berwuduk ke sungai dulu. Kalau mau mandi ke sungai. Ke cuci piring bawa ke tepi sungai. Orang-orang kampung dulu seperti itu. Sudahlah rumah dengan sungai itu agak jauh, lampu tak ada, kemudian hujan, becek, gelap. Dia mau sholat tahajud, dia harus pergi ke sungai tertatih-tatih. Ini kan mau berwuduk tetapi dalam kondisi tidak nyaman. Itu pahalanya besar sekali. Cuman kita tak dapat lagi nih, kita nyaman. Kalau untuk yang satu ini tak dapat. Hanya satu-satu masa saja, satu lain kesempatan, entah pulang kampung atau air di rumah mati, baru kita jalan tengah malam mau ke masjid, itu bisa. Yang kedua kata Nabi, wa kasratul khuda' ilal masajid, membanyakkan langkah menuju masjid. Hukumnya sunnah memperbanyak langkah ke masjid. Maka dengan hadis ini membatasi alasan orang yang rumahnya jauh. Payah aku ke masjid, rumahku jauh. Justru semakin jauh rumahnya, semakin banyak langkahnya, maka semakin besar pahala yang dia dapatkan. Kasratul khuda', banyakkan langkah. Saya pernah sholat di Masjid Raya Al-Amin, Pak Ning, khutbah Jumat, nanti malam tablik akbar Isra Mi'raj. Jadi pas khutbah itu Bapak Ibu, di bawah ada Dr. Abdullah Said dari Mesir, orang Mesir langsung. Selesai khutbah, kata dia entah suka dia entah apa tak tahu saya, karena yang saya bahas waktu itu kitab tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian dia kenal dengan Wahbah Az-Zuhaili tersebut karena sesama orang Mesir. Akhirnya senang dia, keluar masjid, yo Ustadz ke rumah saya katanya. Ada kurma, ada air zam-zam, makan kurma kita dulu. Keluarlah kami dari masjid. Pas kawan mau ngambil mobil, kita jalan kaki aja kata dia. Berjalanlah saya dengan dia. Sambil jalan tuh apa kata Dr. Abdullah Said? Orang Indonesia nih mengkek-mengkek. Ku tengok orang Indonesia nih mengkek-mengkek. 50 meter pun naik motor dia. Emang iya. Makanya kita ke masjid tuh pas qomat. Allahu Akbar. Sampai. Tak terlambat. Dokan. Apa dia tidak tahu betapa besar pahala berjalan kaki itu? Kata Dr. Abdullah Syekh, berjalanlah kami. Udah 15 menit berjalan, belum sampai lagi. Mak jauh rumah bapak ini dalam hati. Awak tak biasa jalan jauh kan?
Ah, akhirnya saya bilang sama kawan, balik ambil mobil, berjalan hampir setengah jam kami berjalan. Rupanya memang begitulah kebiasaan dia tuh berjalan dari rumah ke masjid sekitar 55 ke 56 lah umur beliau, udah tua. Kenapa beliau lakukan? Keistimewaan langkah menuju masjid. Makanya kata ulama fikih, kalau kalian mau ke masjid, cari ada dua jalan, cari jalan terdekat biar cepat sampai perginya cari terdekat biar cepat sampai, dengan cepat sampai bisa qobliyah salat sunnah. Arah pulangnya cari jalan yang paling jauh, cari jalan yang paling jauh. Seharusnya keluar dari sini ke sana kita, kalau langsung ke sana dekat pulang, belokkan dulu ke kiri. Keluarkan dulu ke jalan Subrantas tuh kan, baru masukkan Rengka 2, putar baru ke jalan Nangka ujung tuh, Nangka Sudirman masuk Arifin Ahmad, baru masuk Rengka 1, baru masuk. Oh itu besar pahala itu Pak. Cuman yalah kan jam 9 pagi baru sampai rumah, kemana abang-abang gitu. Yang besar pahalanya di masjid ini dua orang. Satu cepat datang, terakhir pulang. Itu besar pahalanya. Cepat datang, terakhir pulang. Yang kita praktekkan itu lambat datang, dulu pulang Bu ya. Terutama subuh nih, dalam kitab hadis Bulughul Maram, Subulus Salam, Imam As-Sun'ani mencatat, Imam Ibnu Hajar mencatat hadis, asbahu bis subhi, subuh itu cepat kalian datang, fa innahu a'zamu li ujurikum, kata Nabi. Siapa yang dulu datang, dialah yang paling besar pahalanya, cepatlah datang. Yang kedua yang besar pahalanya itu rumahnya paling jauh tetapi tidak tinggal takbiratul ihram imam. Siapa di antara Bapak Ibu rumahnya paling jauh yang datang subuh nih, imam Allahu Akbar ada di situ, maka dialah pahala yang besar. Inna a'zaman nasi ajran, kata Nabi, sesungguhnya sebesar-besar ajran pahala kami berikan ab'aduhum mamsan, paling jauh jalannya. Siapa paling jauh jalan, pahalanya paling besar. Hadis ini dipakai orang terapel umroh. Orang terapel umroh janjinya 200 meter, rupanya sekilo. Atau Bapak sesungut lah Bapak nih, apalagi Ibu tuh kata Ustaz 200 meter, rupanya sekilo, kan jauh. Baru disampaikan Ustaz tuh hadisnya nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'zaman nasi ajran ab'aduhum 'alaiha mamsan. Sesungguhnya pahala yang paling besar itu yang paling jauh berjalan. Bapak Ibu akan dapat pahala besar karena jalan kaki menuju Masjidil Haram. Iya kata Ibu, tapi rapat gigi Ibu. Iyalah jauh, capek jalan kan. Jadi ini keistimewaan yang berikutnya yang disebutkan oleh Nabi, banyakkan langkah menuju masjid. Kasratul khutaa ilal masjid. Nabi itu Pak langkahnya cepat. Kata Abu Hurairah, aku tak pernah melihat orang yang langkahnya tegap, jalannya laju, melainkan Rasulullah. Laju jalan Rasul, tegap. Orang Arab kan memang tegap langkahnya kan. Tengoklah kalau kita pas umroh itu, orang Arab langkahnya luar biasa. Ada langkahnya kecil tapi laju jalannya. Kawan-kawan Chinese, orang-orang Cina tuh langkahnya ketek tuh tapi laju. Tiba orang awak langkah kecil, jalannya lambat, tambah ngango lagi. Apalagi pas di umroh tuh kan, nengok
di cantiknya hotel jalan. Makanya banyak jemaah Indonesia ini sesat. Kenapa? Seharusnya belok kanan, cuman matanya begini berjalan kan lewat. Harus belok kanan, belok kiri lurus. Cuman orang Indonesia ini saya tengok cerdas. Kalau sesat dia pas umroh tuh biar nampak tidak sesat, apa yang dilakukan? Belanja dia. Belanja. Awak capek mencarinya, jumpa nanti kan jam 2 jam 3 aku belanja, padahal sesat dia. Tak mau dia bilang sesat dong. Itu pula kelebihan cerdas sama dan sesat dia. Wantizarus shalah ba'da shalah. Ini kalimat ketiga dari Nabi, menunggu salat setelah selesai salat. Pahalanya besar. Mampu menghapuskan kesalahan, menaikkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nunggu salat setelah selesai salat. Yang paling mudah habis salat maghrib, tunggu tetap di masjid untuk salat Isya kalau salat yang fardu. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innakum lan tazalu fi salatin man tazartumus shalah. Sesungguhnya kalian senantiasa dalam salat, kata Nabi, selama kalian menunggu salat. Kita kan ada alarm. Biasanya jarak azan ke qomat berapa menit, Pak? 10, 12. Kalau subuh 18. Oh, subuh 15. Kalau selain subuh 12. Subuh 15. Kita kan pakai alarm itu membantu sebenarnya. Apakah harus seperti itu? Tidak juga kan gitu kan. Soalnya masjid-masjid itu di Pekanbaru ini beda-beda. Ada yang 10 menit, ada yang 12 menit di sini, ada yang 15 menit, ada sampai 20 menit. Jalanlah ke Taman Karya, Masjid Muhajirin Jalan Paku Taman Karya itu subuhnya itu dari azan ke qomat tuh waktunya 20 menit, lama memang. Beda-beda. Patokan tertentunya tak ada, memang tak ada. Cuman dibantukan itu menjaga hati sesama kita. Kalau kira-kira kita masuk masjid 3 menit lagi, bisa enggak kau beli? Bisa. 2 menit, bisa enggak kau beli apa? Bisa. Laju Pak ya. 1 menit. Bisa. Ada orang masuk masjid ini menghargai orang lain, ditengoknya tinggal 1 menit tidak sholat sunnah dia. Ada orang tak peduli dengan orang lain, nak tinggal 50 detik, nak tinggal 30 detik, asal masuk dia ke masjid. Allahu Akbar. Ada enggak? Ada. Kita buat itu kalau yang terlambat. Kalau mau banyak qobliyahnya, mau lama qobliyahnya, cepatlah dia datang ke masjid. Mengapa kita diperintahkan cepat datang ke masjid? Biar bisa berlama-lama dengan sholat sunnah. Ada orang masuk tinggal 1 menit sholat dia, Allahu Akbar. Selesai dia 1 rakaat, habis waktu. Bunyilah kan? Masih dia mau sedang rakaat kedua nih, lagi berdiri di rakaat kedua, masuk orang 1 lagi. Ditengoknya ada yang sholat. Yang masuk ini sholat juga. Kan bertambah waktu itu kan. Masuk lagi 1 lagi, ada ditengoknya 2 orang sholat. Waktu itu sudah habis, sudah lewat bunyi, sholat lagi. Akhirnya berlarut-larut. Apakah kita harus menggerutu dalam hati? Tidak perlu. Apa itu Pak? Suruh ya. Suruh udah pulang alai. Tidak perlu menggerutu dalam hati. Baca kau ya lah tahu alarm. Tidak perlu. Kenapa? Karena kita menunggu dia sholat. Pahala kita yang duduk itu pahala sholat Pak. Ini diam aja.
Nggak usah rusakkan hati gara-gara orang sholat, nggak apa-apa. Sesekali dibuat dia nggak apa-apa. Mungkin tak apa sebab dia terlambat. Nggak perlu hati kita dikotori. Kenapa? Innakum lan tazalu fi sholatin man tazartumus sholat. Kalian senantiasa dalam sholat selama menunggu orang sholat. Nah, tuh. Ini kan biasa kita buat pertanyaan di sini. Saya tambah sedikit. Ini kisah nyata. Hang tua hujung jalan segar. Masuk jalan segar, lurus segar 2 ke kiri, baru lewatkan gereja, ada Masjid Al Anwar penurunan. Ada kebiasaan bapak-bapak cepat datang, sholat dia tahiyatul masjid paling sudut dia. Habis sholat tahiyatul masjid, nak maghrib nih, lalu imam datang, imam masjidnya datang. Kata dia kepada Pak Imam, "Deh Pak Imam, kepalaku sakit, aku baring sebentar ya." Baringlah kata Pak Imam. Baring dia, orang azan, habis azan qobliyah maghrib, ada qobliyah di situ. Pas mau qomat dibangunkan, Pak. Meninggal Bapak. Meninggal hari Selasa. Kira-kira meninggal sedang sholat atau tidak? Sedang sholat. Kenapa? Karena dia menunggu sholat di masjid. Satu lagi, buka YouTube, klik Dr. Fuad Muzakkar LCMA. Nah, beliau itu meninggal sedang khutbah di Bengkulu, imam Masjid Baitul Izzah. Beliau imam masjid di situ, giliran dapat khutbah mungkin ada rasa tak enak dalam tubuhnya, dipercepatnya khutbah. Lalu dia duduk nih, ditunggu jamaah tak berdiri. Mana khotib nih? Akhirnya takmir nengok ke belakang karena mimbarnya yang tutup depan. Ditengoknya belakang, udah meninggal terduduk Pak Imam. Ini meninggal sedang sholat tidak? Sedang sholat. Hari Jumat, hafal Quran, sedang khutbah, indah meninggal. Nah, kita kalau mau meninggal indah, selain karunia Allah, satu lagi syarat, berdoa minta meninggal baik dan biasakan berbuat baik, langkahkan kaki ke tempat-tempat yang baik, insya Allah meninggalnya baik. Nah, saya tutup satu hadis lagi biar habis paragraf ini. Basyiril masain ilal masajid fi zulmi bin nurit tamah yaumal qiyamah. Kata Nabi, beri kabar gembira kepada orang yang ke masjidnya di tengah kegelapan malam. Ada enggak kita jalan dari rumah ke masjid angker, seram? Ada enggak sekarang? Ada enggak, Pak? Kan enggak berlaku lagi ya. Dari rumah kita ke masjid gelap, sunyi, jalannya terjal, banyak pohon apa tuh? Pohon bambu kuning melambai-lambai itu, walaupun tak ada lagi. Nah, ini tak berlaku bagi kita. Orang yang ke masjidnya berjalan masyain, berjalan kaki, dia jalannya gelap, nanti di akhirat kata Nabi bin nurit tamah, dia dapat cahaya yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja beberapa motivasi yang disebutkan oleh pengarang kitab. Beliau lengkapkan dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada waktu agak berapa menit, dipersilakan. Silakan kepada Bapak Ibu bertanya. Dipersilakan. Ya Pak. Saya mau tanya Ustaz, seperti iman itu pengetahuan kita ya, kalau saya belum sampai itu ditentukan dengan amal ibadah kita. Kalau kita waktu selama hidup itu amal ibadah kita baik, insya Allah timur. Ya, menurut nalar saya ya, tapi mungkin kalau ada hadisnya, menurut Ustaz, dan perlu doa kita harus pertanyaan aja ibadah. Pertanyaan yang bagus dan luar biasa.
Saya jawab. Jawabnya di kitab ini juga. Kata pengarang kitab di sini bagus sekali itu, Pak. Kita tidak bisa menentukan diri kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Betul? Betul? Siapa di antara kita yang mampu? Saya pastikan pas saya meninggal nanti mati dengan la ilaha illallah. Ada? Tidak bisa. Tidak bisa. Tetapi kata pengarang kitab di sini, wa yaj'alullahu lahu sabilan ila zalik, dan Allah menjadikan dia jalan untuk sampai ke sana. Jalannya dua. Tunggu ya. Di sini kalimatnya terpisah, yang saya tulis dulu. Sebentar. Itu masalahnya, dicari tidak jumpa deh. Sabar. Oke. Walaisa takdirul insan ala ayyamuta nafsahu alal Islam. Manusia tidak bisa menentukan dia mati dalam keadaan Islam. Walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila zalik. Tetapi Allah berikan jalan untuk mati baik, mati husnul khotimah tadi. Yang pertama, imtasalama amara bihi wajtanaba ma naha anhu, yaitu dengan membiasakan diri mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini potensi meninggalnya husnul khotimah? Karena manusia itu mata ma'asalih, dia mati dengan kebiasaannya. Kalau biasanya baik seperti Bapak bilang tadi, beramal ibadah, maka dia akan meninggal baik. Kalau biasanya main catur, bisa jadi meninggal sedang main catur. Biasa main domino menghempas meja itu kan, bisa jadi ketika dia menghempaskan bala 6 tuh mati. Bisa jadi biasa dengan mancing, bisa jadi mati saat mancing. Biasa nangkap ruak-ruak, bisa jadi pas megang burung ruak-ruak tuh nyawanya tidak but. Pas biasa menjala, jadi manusia itu hanya mati dengan kebiasaannya. Maka kita disuruh biasakan yang baik. Itulah pekerjaan itu, kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Yang kedua, wala yazalu da'iyan mutadarrian wa sa'ilan minallahi ayyatawaffahu musliman, dan senantiasalah berdoa. Jadi kalau Bapak bilang tadi tidak perlu berdoa, justru kitab ini menyuruh kita berdoa. Mintalah kepada Allah, buat proposal, ya Allah kalau nanti ajalku datang, ambil aku dalam keadaan husnul khotimah. Minta, kan ada doa gitu tuh, Allahumma ij'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah, atau redaksi yang lain, Allahumma inna nas'aluka husnal khitam. Ada lagi redaksinya Pak? Ada yang hafal yang lain, redaksi yang lain yang semakna dengan ini? Allahumma inna, yang sa'adah, ya Allah ambil aku dengan sa'adah. Lupa saya redaksinya. Kenapa harus minta? Ternyata nabi-nabi dan orang soleh terdahulu meminta kepada Allah agar dicabut dalam keadaan beriman. Ada dalilnya Ustadz, semua dalilnya di dalam Al-Quran. Buka surah Yusuf ayat 101. Apa kata Nabi Yusuf? Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, engkau adalah pelindungku di dunia ini dan akhirat. Wa tawaffani muslimah, dan matikan aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis sholihin. Nabi Yusuf saja minta mati muslim. Jadi kita diperintahkan meminta. Itu satu. Yang kedua, mantan penyihir Nabi Musa. Setelah sepakat Nabi Musa dengan penyihir Fir'aun, apa kata Musa? Kalau kalian menang, aku ikut keyakinan kalian, kata Nabi Musa. Tapi kalau kalian kalah, apakah kalian mau beriman kepada Allah? Kami siap, kata penyihir. Penyihir dulu amanah. Beda dengan penyihir-penyihir sekarang kan, banyak nipunya kan.
Penyihir dulu ternyata mereka melepaskan ular. Akhirnya tongkat Nabi Musa ini berubah menjadi su'banun azim, ular yang besar, memakan, melahap ular-ular penyihir. Karena kalah mereka beriman kepada Allah. Fir'aun tak puas hati. Akhirnya mantan penyihir dia yang beriman kepada Musa ini disiksa dia. Dalam keadaan siksa itu apa kata mantan penyihirnya? Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran. Wa tawaffana muslimin. Matikan kami dalam keadaan muslim. Surah Al-A'raf ayat 126. Ini dalil yang kedua bahwa mati berharap husnul khotimah itu harus dipinta. Yang ketiga, 3 dalil saja. Surah Ibrahim, surah Al-Baqarah ayat 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub berwasiat kepada anak mereka, Allah sudah memilihkan agama untuk kalian, itulah agama Islam, maka janganlah kalian mati dalam keadaan beriman. Jadi memang kalau saya lihat Bapak ini bukan beda pendapat, bagaimana ini tersampaikan dengan secara luas. Jadi syaratnya 2, taat kepada perintah Allah, jauhi larangan Allah. Yang terakhir, lingkan, minta kepada Allah, ya Allah, kalau ajalku datang, ambil hamba dalam kalimat la ilaha illallah, ambil hamba dalam keadaan husnul khotimah. Jadi harus didoakan. Minta pun belum tentu dapat, Pak, apalagi tak dipinta. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.